Halo Bidikers, Jokowi dan Ibu Iriana beserta rombongan kini telah tiba di Jerman. Dalam memenuhi undangan KTT G7 yang diadakan pada 26 sampai 28 Juni. Dari Jerman, Jokowi akan kembali melakukan pertemuan dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, dan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Tapi Jokowi tak datang seorang diri saja, melainkan ia dikawal ketat oleh 39 personil Pas Pampres. Bagaimana kalau kita melihat perbandingan Pas Pampres Jokowi versus bodyguard Putin? Tonton berikut sampai habis, so mari kita bongkar. Sebelum kita membahas terlalu dalam mengenai Pas Pampres Jokowi dan bodyguard Putin, ada baiknya kali ya kalau kita melihat sedikit mengenai pembentukan dari kedua pengawal presiden ini dimulai dari Pas Pampres. Sebagai warga plus 62, tentu kita sudah tahu dan kenal dong dengan pasukan pengamanan presiden atau yang biasa disebut dengan nama Pas Pampres. Well, Pas Pampres ini memiliki personil yang berasal dari TNI dan direkrut dari 3 matra pilihan terbaik, yaitu TNI Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara. Jadi Pas Pampres lahir di tahun 1946 karena saat itu masih ada beberapa konflik perang dan kekacauan lainnya. Karena dikhawatirkan Bung Karno dan Bung Hatta akan disandra oleh company, secara tak langsung para pemuda eks-PETA bertindak sebagai pengawal presiden sekaligus menjadi penjaga di istana. Dan ini berlangsung sampai sekarang. Malahan Pas Pampres menjadi bagian paling terpenting soal keselamatan presiden. Saat ini, Majen Jenderal TNI Tri Budi Utomo memegang peran utama di Pas Pampres sebagai seorang komandan. Dan Presiden Putin juga memiliki bodyguard khusus yang disebut dengan nama Musketeers. Musketeers ini unit dalam layanan perlindungan federal Rusia atau FSO. Mengutip laman The Economic, akar munculnya Musketeers terjadi di tahun 1881. Ketika itu, Tsar Alexander III memblokade dirinya dengan para bodyguard. Setelah ayahnya tewas di pelemparan bom revolusioner, sejak saat itulah Musketeers mengambil peran dengan menjadi bodyguard presiden dari masa ke masa. Tapi ada satu pertanyaan yang dari tadi mengganjal di pikiranku Bidikers. Apakah Putin dan Jokowi sebelumnya sudah pernah bertemu langsung? Karena kalau tidak ada banyak sekali yang harus diwaspadai oleh Pas Pampres. Nah, ternyata Jokowi dan Putin ini telah bertemu langsung pada tahun 2016 lalu. Membahas soal kelanjutan hubungan kerjasama bilateral. Syukurlah kalau gitu, berarti ini bukan kali pertama antara Jokowi dan Putin saling bertatap mata. Oke, sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pengawalan yang dilakukan oleh Musketeers dan Pas Pampres? Baik, kali ini kita akan melihat pengawalan Musketeers menjadi bodyguard orang nomor 1 di Rusia. Tentu menjadi tugas yang cukup berat, apalagi Vladimir Putin orang yang dikenal dingin, tegas, dan memiliki banyak musuh. Contohnya ya NATO, dan sekarang tugas Musketeers bertambah berat lagi setelah invasi Rusia meledak ke Ukraina dan pada akhir Februari kemarin. Bagian Putin secara langsung menyatakan perang kepada seluruh pasukannya. С праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура! Jika kita melihat seragam dari bodyguard Presiden Putin, mungkin agak susah kita kenali. Karena Musketeers berseragam lengkap dengan jas dan memakai dasi. Jadi kelihatannya 11-12 lah dengan seorang pejabat. Tapi, yang namanya bodyguard ini selalu berada di belakang dan cuma ada beberapa orang yang di depan. Muka serta badannya sangat-sangat dan kekar. Sekarang aku perlihatkannya pengawalan Musketeers saat Putin melakukan pertemuan penting. Dari dalam mobil dinasnya, Putin dikawal beberapa moge yang memakai rompi anti peluru di semua sisi. Mulai dari samping kiri, kanan, belakang, hingga ke depan, tak luput dari pengawalan Musketeers. Heads bukan cuma di darat saja, tapi saat Putin bepergian ke luar negeri, baik itu urusan hubungan kerjasama dengan negara lain atau sebagainya. Putin mendapat pengawalan ketat dari jet tempur. Bisa kita lihat dengan menengok jendela pesawat dari Putin berikut. Kurang lebih seperti itulah pengawalan Musketeers dalam menjaga keamanan Putin. Sekarang kita lanjut dengan melihat pengawalan yang dilakukan oleh Pas Pampres.
Ngomongin Jokowi, orang nomor satu di negara kita ini memiliki kepribadian yang tenang dan ramah kepada rakyatnya. Tapi Jokowi ini mempunyai satu hobi yang agak berbeda dengan presiden-presiden lainnya, yaitu bermotor. Jadi saat Jokowi menunggangi motornya, kita bisa melihat nih seperti apa pengawalan dari Pas Pampres. Seperti saat kunjungan Jokowi ke Danau Toba pada awal Februari lalu. Bisa dilihat, ada banyak sekali personel Pas Pampres yang mengawal perjalanan Jokowi. Bukan cuma itu saja, tetapi Jokowi juga mendapat pengawalan ketat dari Pas Pampres ketika meninjau langsung proyek yang tengah dijalani. Mulai dari mobil Mazda, Mercedes-Benz, sampai dengan pengawalan mobil lainnya yang posisinya berada di samping mobil dinas Jokowi. Tapi khusus motor Honda Goldwing ini memiliki peran di garis terdepan. Dari pengawalan timbul lagi satu pertanyaan. Seperti apa persenjataan antara Pas Pampres dan Musketeers? Khusus di segmen kali ini kita akan mulai dengan Pas Pampres terlebih dahulu ya. Sebagai tim penyelamat presiden, Pas Pampres bukan saja disiapkan kendaraan, tapi kendaraan senjata juga sangat-sangat penting. Tujuannya ya sudah pasti dan tak lain untuk melumpuhkan musuh ataupun penyusup yang nekat menerobos dari penjagaan presiden. Mengikut laman Wikipedia, Pas Pampres dibekali dengan beberapa senjata api seperti Heckler & Koch MP5, Heckler & Koch MP7A1, pistol series Glock, dan senapan serbu Pindad SS1 buatan dari dalam negeri. Berbicara seragam, Pas Pampres hampir sama dengan pakaian Musketeers, berjas dan memakai dasi. Tapi ada juga beberapa unit personel Pas Pampres yang berseragam serba hitam, lengkap dengan rompi anti peluru, senjata laras panjang, dan helm kepala khusus. Nah, satu lagi nih, senjata yang biasa dibawa Pas Pampres yang jarang kita ketahui yaitu koper senjata. Dan biasanya koper ini selalu standby dimanapun presiden berada, seperti yang dipegang oleh bapak berdasi ini. Jadi koper ini bukan tempat surat-surat ya, Bidigers, melainkan senjata kamuflase dan Pas Pampres. Gimana, kalian baru nggak kan? Dan Musketeer juga memiliki senjata yang disebut koper nuklir dan cegar. Soal kemampuan tentu berbeda dengan koper senjata Pas Pampres. Karena setelah aku lihat bagian dalam dari koper nuklir Musketeers, ada banyak tombol penting. Mulai tombol berwarna putih, abu-abu, sampai merah. Nah, soal kemampuan aku kurang tahu nih Bidigers, karena belum mencoba cekit secara langsung. Tapi sepertinya cukup mematikan sih, karena senjata ini selalu dibawa oleh personel Musketeers di setiap pertemuan Putin. Selain itu, dikutip dari laman sindonews.com, Musketeers juga dipersenjatai sebuah Vector SR 19mm dan ternyata senjata ini salah satu yang tercanggih di dunia loh. Efektif dalam menembakkan jarak dekat. So, antara Pas Pampres dan Musketeers, kira-kira manakah yang lebih hebat menurut Bidigers? Silahkan komen di bawah ya.